Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kanal siaran berita pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah telah menyiapkan Rp139,4 triliun untuk anggaran swasembada pangan 2025. Anggaran itu tersebar di sejumlah kementerian lembaga terkait untuk merealisasikan program swasembada pangan yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2028. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran untuk program swasembada pangan tahun 2025 sebesar Rp139,4 triliun. Total anggaran tersebut akan dibagi kepada beberapa kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Gizi Nasional BUMN Pangan, dengan kelompok penyebarannya akan digunakan untuk penyediaan pupuk sebesar Rp44 triliun yang diserahkan kepada BUMN Pangan. Dana desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp16,25 triliun, cetak sawah Rp15 triliun hingga Badan Gizi Nasional sebesar Rp71 triliun. Selain itu, anggaran tersebut juga nantinya akan dibagi ke beberapa program dari kementerian atau lembaga terkait yang berada di bawah naungan Kemenko Pangan. Zulkifli mengajak lintas kementerian lembaga terkait untuk memperkuat kolaborasi dalam merealisasikan program swasembada pangan yang ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Jadi sangat terkait, oleh karena itu penting koordinasi karena kita ini satu tim, harus kerjasama yang baik untuk mencapai swasembada pada tahun 2028 itu. Satu saja nggak mau kerjasama, susah. Misalnya kalau airnya nggak ada, sudah pontang-panting, nginap di kampung-kampung, Menteri Pertanian, airnya nggak ada, nggak bisa. Airnya ada, pupuknya telat, nggak bisa juga. Jadi penting sekali. Oleh karena itu rapat ini atas perintah Pak Presiden memang kita harus satu kesatuan, satu tim sehingga nanti goalnya itu adalah swasembada pangan pada tahun 2028. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengatakan akan memperkuat peraturan daerah terkait pengelolaan sampah makanan. Menteri LH akan mewajibkan badan usaha untuk pengelolaan sisa sampah makanan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik dalam kunjungan di Jakarta Recycle Center Pesanggerahan Jakarta Selatan mengatakan akan memperkuat aturan daerah terkait pengelolaan sampah sisa makanan. Penguatan dilakukan melalui badan usaha untuk mengolah sendiri sampah sisa makanan. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyatakan dari 8.000 ton sampah, sekitar 4.000 atau 50%-nya adalah sisa makanan. Dan 4.000 ton sampah tersebut dihasilkan secara merata oleh rumah tangga dan badan usaha. Karenanya, Menteri LH menilai pengelolaan sampah di Jakarta perlu pendekatan berbeda, yakni melalui aturan dan pengawasan pelaksanaan badan usaha dan pengelolaan kawasan. Sementara itu, bagi rumah tangga akan dilakukan pendekatan personal atau sosialisasi untuk memilah sampah sebelum dibuang. Selain itu, Menteri LH juga mendorong dibangunnya bank sampah di tingkat RT dan RW. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan penguatan terkait peraturan daerah yang telah dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta yang mewajibkan bahwa semua badan usaha, semua pemilik kawasan tidak boleh membawa keluar agar mengolah sendiri terutama food waste-nya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menginisiasi sanksi pemiskinan terhadap mafia tanah di tanah air. Nusron menilai para mafia tanah tidak cukup hanya dikenakan hukuman dengan delik pidana umum, tindak pidana korupsi, melainkan pasal berlapis guna memberikan efek jerah. Dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada Rabu 30 Oktober kemarin, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menginisiasi langkah tegas pemerintah untuk pemiskinan terhadap mafia tanah. Nusron mengidentifikasi 3 komponen yang kerap terlibat dalam praktik mafia tanah, yaitu oknum orang dalam, pemborong tanah, dan pihak ketiga yang meliputi oknum kepala desa, pengacara, PPAT, dan notaris. Nusron mengatakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional akan menggandeng Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menindak tegas dan memberi efek jerah pada mafia tanah. Menurutnya, para mafia tanah tidak cukup hanya dikenakan hukum dengan delik pidana umum, tindak pidana korupsi. Namun pihaknya juga akan mengupayakan agar para mafia tanah nantinya bisa dikenakan dengan delik pencucian uang. Kita akan melaksanakan rakor khusus ini
dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri sama PPATK, kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni, kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tidak pidana korupsi, tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jerah. Nah, ini yang perlu kita dorong nanti dalam rapor itu, kita sedang simulasi supaya apa? Supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia, karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu mempunyai hak yang diserobot haknya. Pemirsa, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara, Danis Hidayat, menyebutkan progres pembangunan Kompleks Kepresidenan di IKN sudah mencapai 95%. Pembangunan ini terdiri dari Kantor Sekretariat Presiden, Istana Garuda, hingga Kantor Sekretariat Presiden yang sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, progres pembangunan Kompleks Kepresidenan di IKN sudah mencapai 95%. Capaian persentase progres pembangunan tersebut terdiri dari Istana Garuda yang telah mencapai 99,1%, Istana Negara dan lapangan upacara di angka 87,6%, Kantor Sekretariat Presiden sudah mencapai persentase 96%, hingga Kantor Sekretariat Negara yang progres pembangunannya sudah mencapai 99,1%. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Danis juga memaparkan untuk Istana Wakil Presiden saat ini masih dalam tahap awal pembangunan dan sudah dilakukan persiapan untuk pembangunan. Sementara itu, hingga saat ini di kantor IKN sudah dibangun 4 kantor Kementerian Koordinator, diikuti dengan rumah susun bagi para ASN yang progres pembangunannya sudah mencapai 80%, hingga rumah susun bagi Polri dan BIN sudah mencapai 91,4%. Kantor Kemenko sudah ada, yaitu kantor Kemenko 1 sampai dengan 4, Bapak Ibu sekalian. Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4 ini tuh 4 klaster, Bapak. Ada 16 building sebetulnya, 4 kali 4 ada 16 building. Kemudian rumah susun ASN 1 sampai dengan 4, nah ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai, dan sebagian sudah digunakan. Satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen. Satu unit apartemen luas 98 meter persegi terdiri dari 3 rumah. Untuk rumah jabatan menteri sedang disiapkan 36 rumah dan kawasan inti pusat pemerintahan juga sudah ada infrastruktur dasar jalan tol dengan progres pembangunannya untuk masing-masing seksi sudah mencapai hampir 100%. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan dialog mengenai pemerataan konektivitas di ujung timur Indonesia bersama rekan kami Anggria Ratri.